Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik SMA kelas 11. Selamat datang kembali di channel You Berbagi. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal bab 1 struktur dan fungsi sel. Nah, pada video yang pertama ini atau video part yang pertama ini kita akan fokuskan pembahasannya kepada teori sel dan juga struktur dan fungsi sel. Nah, jadi nanti pembahasannya banyak yang berulang begitu ya, karena ini tujuannya memang untuk latihan. Nah, alangkah lebih baiknya sebelum mempelajari soal-soal yang ada pada video ini, adik-adik silakan simak dulu pembahasannya begitu ya pada video-video yang sebelumnya, yaitu video tentang pembahasan bagaimana struktur dan fungsi sel, kemudian bagaimana mekanisme transfer membran begitu ya, dan sebagainya. Nah, baiklah, kita mulai pembahasannya. Kita masuk ke soal nomor pertama. Pertanyaannya adalah, pernyataan yang tidak sesuai dengan teori sel adalah, berarti yang salah ya. Apakah A, sel berasal dari sel sebelumnya, atau B, sel-sel membentuk suatu kesatuan individu, C, pertumbuhan inti sel, penyebab pertumbuhan organisme, D, sel merupakan unit struktural terkecil makhluk hidup. Apakah E, sel adalah unit hereditas yang mewariskan sifat genetik? Nah, bagi adik-adik yang ingin mencoba melatih, begitu silakan di pause dulu video ini, kemudian dicari jawabannya apa, gitu ya. Nah, baiklah, kita lihat pembahasannya. Nah, berdasarkan hasil penemuan-penemuan para ilmuwan yang berkaitan dengan sel, dapat disimpulkan bahwa semua makhluk hidup terdiri atas sel-sel. Sel merupakan unit struktural terkecil makhluk hidup yang menjadi komponen dasar penyusunan tubuh makhluk hidup. Sel merupakan unit fungsional karena sel melakukan suatu fungsi kehidupan, seperti sintesis protein yang berhubungan dengan pembentukan sifat morfologis dan fisiologis, reproduksi dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, melakukan respons, serta memanfaatkan energi. Semua sel berasal dari sel sebelumnya. Sel merupakan unit hereditas yang dapat mewariskan sifat genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, bila dicermati penemuan-penemuan para ilmuwan ini, maka dapat ditentukan ya, jawaban yang kurang tepat atau yang tidak sesuai dengan teori sel itu adalah C, begitu ya, pertumbuhan inti sel, penyebab pertumbuhan organisme. Nah, jadi pertumbuhan inti sel itu bukan menyebabkan organisme itu tumbuh, begitu, tidak ya, tidak seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Soal nomor 2. Sel yang pertama kali diamati oleh Robert Hooke diambil dari apakah A, bawang merah, apakah B, daun elodea, C, daun rhodis color, D, gabus tumbuhan, apakah E, batang jagung? Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, sel pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Inggris, yaitu Robert Hooke pada tahun 1665. Nah, pada saat itu Hooke mengamati sel gabus dari dinding sel tumbuhan yang sudah mati dengan menggunakan mikroskop sederhana. Nah, kalau misalkan adik-adik melihat gambar begitu ya, ada ilustrasi. Nah, ini adalah Robert Hooke begitu ya, dengan mikroskop sederhananya ini. Nah, jadi beliau yang pertama kali melihat dan mengemukakan tentang sel. Nah, kemudian ada juga gambar yang sering muncul ya di internet ataupun di buku-buku, bagaimana pengamatan pertama yang dilakukan oleh beliau. Nah, gambarnya seperti ini, gitu ya. Nah, jadi dari pembahasan ini jelas begitu ya, bahwa sel pertama yang diamati oleh Robert Hooke itu adalah D, yaitu gabus tumbuhan. Baik, jelas ya. Kita beralih ke soal nomor 3. Karbohidrat yang termasuk golongan monosakarida antara lain, apakah A, sukrosa dan laktosa, apakah B, selebiosa dan fruktosa, apakah C, kitin dan gliseraldehid, D, glukosa dan galaktosa,
apakah E selulosa dan glikogen. Nah, soal ini sebetulnya nanti dibahas juga di kelas 11 lebih rincinya begitu ya pada bab tentang makanan dan sistem pencernaan. Nah, baik kita bahas senyawa-senyawa yang termasuk monosakarida yaitu gliseraldehid, kemudian ribosa, glukosa, dihidroksiaseton, ribulosa, dan fruktosa. Nah, selain monosakarida, karbohidrat ada juga yang tergolong disakarida dan juga polisakarida. Nah, jadi karbohidrat ini dibagi menjadi 3 golongan ya. Yang pertama ada monosakarida, kemudian disakarida, kemudian ada juga polisakarida. Nah, untuk menghafalnya atau mengingatnya, monosakarida itu ada rumusnya begitu ya, yaitu GFG ini yang biasa muncul pada soal-soal ataupun pada pembahasan materi pokok yang lain, yaitu GFG. GFG itu adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Nah, itu yang biasanya muncul pada pembahasan-pembahasan. Nah, kemudian yang disakarida itu adalah karbohidrat yang memiliki 2 gugus gula, begitu ya, yaitu merupakan gabungan daripada monosakarida. Nah, ini ada 3 yang paling terkenal begitu ya, ada maltosa, kemudian ada laktosa, dan juga sukrosa. Maltosa itu merupakan 2 gabungan monosakarida glukosa. Ya, jadi glukosa dan glukosa menjadi maltosa. Sedangkan sukrosa merupakan 2 gabungan antara glukosa dan juga fruktosa. Nah, sedangkan yang terakhir laktosa merupakan gabungan antara glukosa dan galaktosa. Baik, seperti itu ya. Jadi jelas dari soal nomor 3 ini yang termasuk monosakarida itu adalah D, yaitu glukosa dan galaktosa. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Bagian sel yang bersifat selektif permeable adalah A. dinding sel, B. protoplasma, C. badan Golgi, D. selaput plasma, apakah E. retikulum endoplasma. Nah, ini soalnya cukup mudah begitu ya. Nah, ini pembahasannya. Membran sel itu bersifat selektif permeable atau semi permeable karena hanya dapat dilewati oleh ion, molekul, dan senyawa-senyawa tertentu. Nah, pada hewan dan juga manusia, membran sel itu terletak di bagian paling luar, sedangkan pada tumbuhan, membran sel dikelilingi oleh dinding sel. Membran sel atau membran plasma disusun oleh bahan lipid atau biasa disebut dengan fosfolipid, kemudian protein dan juga karbohidrat. Nah, hanya sekilas saja begitu ya, karena pembahasannya sudah ada pada video yang sebelumnya. Nah, jadi membran sel ini gambarnya kurang lebih seperti itu, begitu ya. Jadi membran sel ini terdiri dari 2 lapisan ya, 2 lapisan lipid, makanya biasa disebut dengan phospholipid bilayer, begitu. Jadi dua lapisan. Seperti ini gambarnya, begitu ya. Nah, jadi bagian sel yang bersifat selektif permeable ini yang ini, berarti membran sel atau disebut juga dengan selaput plasma. Baik, kita lanjutkan soal nomor 5. Nah, ini ada gambar bagian sel yang menyimpan informasi genetik, yaitu apakah A nomor 1, B nomor 2, C nomor 3, D nomor 4, E nomor 5. Pembahasannya, organel sel yang berfungsi menyimpan informasi genetik yaitu nukleus atau disebut juga inti sel. Nukleus selain berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik, juga berfungsi terhadap pengendali seluruh kegiatan sel. Adapun organel yang ditunjuk oleh nomor 1, berarti yang 1 yang ini, begitu ya, itu adalah membran sel atau selaput plasma. Begitu ya, barusan sudah dibahas di soal nomor sebelumnya. Kemudian nomor 3, nah nomor 3 berarti yang ini. Nomor 3 itu adalah retikulum endoplasma kasar. Kemudian nomor 4, berarti nomor 4 adalah mitokondria. Nomor 5 badan Golgi. Nah, jadi jelas jawabannya adalah B, yaitu nomor 2. Nah, soal-soal ini kita akan membahas soal nomor berikutnya juga akan sama gambarnya ini. Nah, baik, nomor 6.
Organel sel yang berfungsi sebagai penghasil energi melalui proses respirasi ditunjukkan oleh nomor apakah A1, B2, C3, D4, atau E5. Nah, kita bahas. Proses respirasi itu dilakukan oleh organel yang dinamakan dengan mitokondria. Berdasarkan gambar, mitokondria itu ditunjukkan oleh nomor 4. Nah, apa ciri-ciri daripada mitokondria? Ya, dilihat dari bentuknya, karena ini biasanya soal seperti itu muncul pada soal ujian sekolah, begitu ya, atau ujian akhir semester. Nah, kalau diperbesar nomor 4 ini atau mitokondria ini gambarnya kurang lebih seperti ini. Begitu gambarnya, dan ini bagian-bagiannya sudah lengkap begitu ya. Mulai dari ada ada membran dalam begitu ya. Kemudian ada juga membran luar. Jadi mitokondria ini memiliki dua membran atau disebut juga membran ganda. Gitu ya. Kemudian secara umum kalau misalkan adik-adik mendapatkan soal seperti ini, lihat ke bentuknya begitu ya. Bentuk daripada mitokondria ini berbentuk seperti sosis. Nah, ini karena mirip seperti sosis begitu ya. Nah, kemudian bagian-bagian yang lain ada ribosom, kemudian ada space ini ada ruang begitu ya. Kemudian ada matriks ini cairan begitu ya. Kemudian ada juga DNA. Nah, seperti itu. Nah, jadi jelas bahwa organel yang berfungsi sebagai penghasil energi, yaitu mitokondria ya, ditunjukkan oleh gambar atau oleh nomor D, yaitu nomor 4. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Secara berurutan, membran sel dan badan Golgi ditunjukkan oleh nomor apakah A1 dan 2, B1 dan 5, C3 dan 4, D3 dan 5, E5 dan 1. Nah, ini sebetulnya sudah dibahas begitu ya untuk membran sel di nomor sebelumnya. Jadi adik-adik sudah bisa menebak begitu ya jawabannya yang mana yang paling tepat. Baik, ini adalah pembahasannya. Organel yang berfungsi menyimpan informasi genetik yaitu nukleus ya atau inti sel. Nukleus ini selain berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik juga berfungsi terhadap pengendali seluruh kegiatan atau aktivitas sel. Adapun organel yang ditunjuk oleh nomor 1 yaitu membran sel yang tadi ya. Kemudian nomor 3 retikulum endoplasma kasar, kemudian nomor 4 mitokondria, dan nomor 5 badan Golgi. Nah, ini pembahasannya sama dengan soal sebelumnya. Nah, untuk membran plasma atau membran sel, kalian fokus ke bagian yang paling luar karena dinamakan juga dengan selaput ya. Membran plasma itu selaput yang paling luar. Mana yang paling luar dari sel tersebut? Nah, itu kemungkinan membran sel. Nah, kemudian yang kedua badan Golgi. Nah, badan Golgi juga ada ciri umum begitu atau ada ciri khusus begitu daripada badan Golgi. Nah, badan Golgi ini biasanya berbentuk seperti kantung yang bertumpuk. Nah, seperti terdapat pada gambar. Nah, di gambar sudah jelas begitu ya gambarnya, banyak bagian-bagiannya. Nah, jadi intinya kalau misalkan ditanyakan mana yang disebut dengan badan Golgi, nah adik-adik fokus kepada bagian atau struktur yang memiliki seperti kantung yang bertumpuk. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, nah berarti badan Golgi itu ditunjukkan oleh nomor 5. Jadi jawabannya adalah B, 1 dan 5. Soal nomor 8, masih tentang struktur organel sel. Organel sel yang ditunjuk oleh nomor 3 berfungsi untuk A. pengendali seluruh aktivitas sel, B. proses respirasi untuk menghasilkan energi, apakah C. untuk sekresi sel, D. sintesis protein dan fosfolipid, apakah E. untuk pembelahan sel. Nah, sebelum menjawab soal nomor 8 ini, nah adik-adik harus tahu dulu begitu yang ditunjuk oleh nomor 3 apa? Nomor 3 begitu ya. Nah, nomor 3 ini yang berwarna kuning begitu ya. Nah, itu apa? Begitu ya sebelum tahu fungsinya. Oke, kita bahas dulu pembahasannya.
organel yang berfungsi menyimpan informasi genetik yaitu nukleus atau inti sel. Nah, ini pembahasannya sama seperti soal-soal yang sebelumnya, begitu ya. Nah, ini jelas bahwa organel yang ditunjuk oleh nomor 3 itu adalah retikulum endoplasma. Begitu ya. Nah, ini pun ada ciri ya, ada ciri utama. Nah, biasanya RE atau retikulum endoplasma ini letaknya biasanya berdekatan atau berdampingan dengan inti sel atau nukleus. Kalau RE, nah RE ini ada dua jenis. Yang pertama ada retikulum endoplasma kasar dan juga retikulum endoplasma halus. Nah, retikulum endoplasma kasar itu yang ada butiran-butiran begitu ya. Nah, butiran-butiran tersebut ini sebetulnya adalah ribosom. Nah, karena salah satu dasar penyebutan retikulum endoplasma kasar itu berawal dari sana. Nah, sedangkan untuk retikulum endoplasma halus, nah ini tidak terdapat ribosom begitu, dan ini lebih permukaannya lebih halus, sedangkan ini berbentuk seperti jalinan jala-jala begitu, jalinan jala, dan terdapat ribosom seperti itu ya. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, fungsi daripada retikulum endoplasma ini, karena dalam soal ini menunjuknya ke nomor 3 itu ke bagian yang kuning ini, berarti retikulum endoplasma kasar begitu ya. Retikulum endoplasma kasar berarti ini jawabannya adalah D, yaitu sintesis protein. Jawabannya adalah D ya. Mohon maaf, di sini jawabannya B begitu ya. Ini yang tepat adalah D, sintesis protein. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 9. Organel sel yang berfungsi mengontrol masuk dan keluarnya zat ditunjukkan oleh nomor apakah A1, B2, kemudian C3, D4, apakah E5. Nah, kita bahas. Organel sel yang memiliki fungsi mengontrol masuk dan keluarnya zat yaitu membran sel atau disebut juga membran plasma. Nah, membran sel ini ditunjukkan oleh nomor 1. Nah, tadi sudah dibahas begitu ya. Kalau ditanyakan mengenai membran atau selaput, itu yang paling luar begitu ya, itu jelas ditunjukkan oleh nomor 1 begitu ya. Nah, strukturnya seperti itu kurang lebih. Tadi sudah dibahas ya. Jadi merupakan fosfolipid bilayer. Jadi terdiri dari 2 lapisan. Nah, dari sinilah begitu ya bagaimana nantinya zat-zat begitu ya nanti melewati ini. Makanya disebut dengan tempat keluar masuknya. Jadi ini seperti seperti jembatan lah begitu ya, pengontrol begitu. Ada yang boleh masuk, ada yang tidak boleh begitu ya. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah A, nomor 1. Kemudian nomor 10. Organel yang tidak terdapat pada sel hewan yaitu apakah A, membran sel, B, dinding sel, C, nukleus, D, mitokondria, apakah E, sentriol. Nah, soal nomor 10 ini sudah sedikit berbeda dengan soal sebelumnya. Nah, kalau di sini kita harus bisa membedakan bagaimana struktur sel pada hewan dan juga struktur sel pada tumbuhan. Nah, pertanyaannya di sini yang tidak terdapat pada sel hewan. Baik, kita bahas. Nah, organel sel hewan tidak memiliki dinding sel. Kemudian dinding sel itu dimiliki oleh sel tumbuhan. Nah, berikut adalah tabel perbedaan organel sel hewan dan juga sel tumbuhan. Nah, perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan ini dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, sebetulnya ini hanya secara umum. Sebetulnya masih banyak perbedaan daripada sel hewan dan sel tumbuhan, tapi ini perbedaan yang paling nampak begitu ya. Dilihat dari dinding sel. Nah, sel hewan itu tidak memiliki dinding sel begitu ya. Jadi langsung diseliputi oleh sebuah selaput ya, langsung ke membran. Nah, sedangkan untuk sel tumbuhan itu ada dan juga bersifat kaku. Nah, apakah sel tumbuhan saja yang memiliki dinding sel? Ini ternyata tidak begitu. Ada
organisme prokariotik seperti bakteri, nah dia juga memiliki dinding sel. Gitu. Tapi dinding sel bakteri dengan dinding sel pada tumbuhan tentunya komponennya berbeda atau tersusun dari senyawa yang berbeda. Nah, kemudian dilihat dari vakuolanya, begitu ya. Nah, sel hewan ini memiliki vakuola, hanya vakuola yang terdapat pada sel hewan ini berukuran kecil, sedangkan pada sel hewan itu berukuran besar, dan bahkan besarnya vakuola ini, nah dia melebihi ukuran inti sel. Kemudian yang selanjutnya plastida. Plastida pada sel hewan itu tidak ada, jadi sel hewan tidak memiliki plastida. Nah, sedangkan pada sel tumbuhan dia ada atau memiliki ya, dan bahkan ini banyak jenisnya. Ada leukoplas, ada kromoplas, dan juga kloroplas. Nah, kita kan sering mengenalnya kloroplas begitu ya. Jadi plastida yang memiliki pigmen dominannya warna hijau begitu, atau disebut juga dengan zat klorofil kalau kita begitu ya, biasanya dibahas itu. Padahal masih banyak yang lain plastida. Ada yang berfungsi untuk menyimpan amilum, ada yang berfungsi untuk menyimpan lemak, ada juga yang pigmen dominannya berwarna oranye begitu, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir dilihat dari sentriol di dalam sentrosom. Nah, bahwa sel hewan itu memiliki sentriol begitu ya, memiliki sentriol. Sedangkan sel tumbuhan itu tidak memiliki sentriol. Nah, apakah fungsi sentriol ini? Nah, sentriol ini berfungsi dalam proses pembelahan sel. Sel hewan ini bersifat elastik karena aktif bergerak begitu ya, sehingga nanti ketika pembelahan sel, nah kromosom yang terdapat pada sel itu ketika memisah, nah ini kan supaya tidak supaya teratur begitu ya, tidak sembarangan ya, supaya tetap pada jalurnya, makanya muncullah sentriol yang berfungsi untuk membentuk benang-benang pembelahan. Nah, sedangkan pada sel tumbuhan itu tidak perlu ada sentriol karena sel tumbuhan ini kan sifatnya kaku begitu ya. Jadi tidak perlu ada benang-benang untuk memandu bagaimana kromosom bergerak. Nah, jadi jelas begitu ya bagaimana perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Nah, seperti lihat pada gambar juga begitu ya. Kalau sel hewan itu kan tampak elastis begitu, sedangkan kalau sel tumbuhan itu tampak kaku. Nah, jadi jawabannya adalah B, yaitu dinding sel. Jadi tidak memiliki dinding sel kalau hewan. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 11. Organel sel yang berfungsi untuk mengatur tekanan osmosis adalah A. Vakuola makanan, B. Vakuola kontraktil, C. Nukleus, D. Badan Golgi, E. Retikulum endoplasma. Nah, kita bahas begitu ya. Vakuola kontraktil merupakan organel yang berfungsi mengatur tekanan osmosis pada sel. Nah, ini jelas jawabannya adalah B. Nah, kita bahas sedikit begitu ya. Untuk vakuola kontraktil ini tidak semua jenis sel makhluk hidup memiliki vakuola kontraktil ini. Nah, kalau dilihat dari jenis organisme yang memiliki vakuola kontraktil ini biasanya terdapat pada jenis protista begitu ya. Pada jenis protista, dan ini pun protista yang hidup di air. Begitu. Jadi, protista ini dia menggunakan vakuola kontraktil dalam mengatur tekanan osmosis seperti itu. Kemudian jadi jawabannya B ya. Kemudian nomor 12. Organel yang berbentuk seperti jalinan, rongga-rongga dan berhubungan dengan membran inti adalah apakah A. ribosom, B. retikulum endoplasma, C. lisosom, D. sentriol, atau E. mitokondria. Nah, ini tadi sudah dibahas sebetulnya ya, sudah disinggung. Nah, ini jelas jawabannya apa ini? Nah, bahas ya. Retikulum endoplasma merupakan membran berbentuk labirin yang berhubungan dengan selubung inti sel. Jadi berdampingan dengan inti sel, dengan nukleus. Retikulum endoplasma meliputi lebih dari 10 total membran di dalam sel. Nah, retikulum endoplasma itu tersusun dari jaring-jaring tubula dan gelembung membran sisterna. Retikulum endoplasma terdapat dua jenis, yaitu retikulum endoplasma kasar dan juga retikulum endoplasma halus. Kalau dilihat gambar, nah seperti ini.
Ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini inti sel, nukleus begitu ya. Kemudian di pinggirnya, nah dia selalu berdampingan dengan retikulum. Retikulum ini yang digambar ini, yang ini ada retikulum endoplasma kasar karena ada ciri atau tanda ya, selain daripada berbentuk jalinan, jaring-jaring, nah ada terdapat ribosom. Nah, ini ribosom ya, butiran-butiran. Sedangkan yang ini adalah retikulum endoplasma halus. Baik, jadi jelas jawabannya adalah B, retikulum. Kemudian soal nomor 13. Organel yang memiliki sistem membran rangkap adalah apakah A. lisosom dan ribosom, B. mitokondria dan kloroplas, C. badan Golgi dan retikulum endoplasma kasar, D. vakuola dan sentrosom, E. peroksisom dan sentriol. Nah, tadi sudah dibahas ya, satu organ yang memiliki membran rangkap tadi sebetulnya sudah dibahas begitu. Nah, kita bahas ya. Mitokondria merupakan organel berbentuk silinder dengan panjang 1 sampai 10 mikron atau mikrometer. Nah, perlu diketahui bahwa 1 mikron itu sama dengan 10 pangkat 6 meter atau sama dengan 1/1000 meter. Jadi bisa dibayangkan begitu, sangat-sangat kecil sekali gitu ya. Nah, mitokondria ini diselubungi oleh 2 membran, yaitu membran luar dan juga membran dalam. Membran dalam mitokondria berlekuk-lekuk disebut dengan krista. Baik, ini sudah ada gambaran begitu ya. Jadi mitokondria memiliki membran rangkap. Kemudian apa satu lagi? Nah, satu lagi yaitu gambar apa ini? Nah, ini adalah organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan, ya, yaitu kloroplas. Begitu ya. Nah, kloroplas sama halnya dengan mitokondria memiliki 2 membran. Ada membran dalam dan juga membran luar. Baik, nah ini adalah jelas jawabannya B. Baik, kita lanjutkan soal nomor 14. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan yang paling tepat adalah apakah A. organelnya dinding sel hewan tidak ada, tumbuhannya hewan ada, tumbuhan tidak ada. Yang B. organel vakuola hewan berukuran kecil, sedangkan tumbuhan berukuran besar. Kemudian C. organelnya plastida hewan memiliki plastida atau ada, tumbuhan tidak ada. Sedangkan yang D. sentriol hewan tidak ada, tumbuhan ada. Nah, yang terakhir organel mitokondria hewan ada, tumbuhan tidak ada. Nah, baik, ini tadi sudah dibahas begitu ya. Nah, kita bahas kembali. Nah, bagian organel sel begitu ya, pada dinding sel. Nah, sel hewan ini tidak ada, sedangkan sel tumbuhan ada begitu ya. Kemudian vakuola berukuran kecil kalau pada sel hewan, kalau pada sel tumbuhan berukuran besar. Nah, kemudian plastida tidak ada kalau di sel hewan, sedangkan di sel tumbuhan ada dan banyak jenisnya. Kemudian untuk sentriol sel hewan ada, kemudian sel tumbuhan tidak ada. Nah, kalau dilihat di gambar seperti itu ya. Nah, ini untuk vakuola. Nah, ini vakuola. Vakuola itu pada sel tumbuhan itu sangat besar sekali ini. Nah, ini begitu ya. Sedangkan inti selnya kecil. Nah, kenapa ini ukuran vakuola ini sangat besar? Karena memang ini berfungsi sebagai menyimpan begitu ya, menyimpan senyawa-senyawa tertentu. Nah, sehingga kapasitasnya harus besar. Nah, dan ujung-ujungnya nanti mengalahkan ukuran inti sel itu sendiri. Berbeda dengan sel hewan. Kalau sel hewan itu ukuran inti selnya yang paling besar, yang paling mendominasi. Begitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah B. Kemudian soal nomor 15. Perhatikan ciri-ciri organel sel berikut. Yang pertama, terdapat tilakoid. Kedua, terdapat grana. 3, mengandung stroma. 4, terbungkus membran rangkap 2. Ciri-ciri di atas dimiliki oleh organel. Apakah A. mitokondria, B. kloroplas, C. plastida, D. vakuola, atau E. nukleus. Nah, jika adik-adik fokus pada salah satu ciri yang terakhir, misalkan terbungkus membran rangkap 2. Nah, berarti ini kemungkinan jawabannya itu karena kalau kita sudah membahas yang tadi begitu, itu antara mitokondria dan kloroplas tadi begitu ya. Nah, tinggal apakah mitokondria memiliki tilakoid, grana, stroma,
ataukah kloroplas yang memiliki tilakoid, grana atau stroma. Itu ya, jadi di antara A dan B ya jawabannya. Nah, kita bahas. Kloroplas itu tergolong ke dalam plastida yang memiliki bentuk seperti lensa ya, berukuran 2 mikron kali 5 mikron dan mengandung pigmen hijau atau klorofil. Nah, kloroplas ini pada sel-sel yang melakukan fotosintesis, misalnya sel daun dan ganggang hijau. Nah, kloroplas merupakan organel semi otonom. Mengapa? Karena organel ini memiliki DNA dan juga ribosom. Nah, di dalam kloroplas terdapat kantong-kantong pipi yang disebut tilakoid. Tilakoid yang bertumpuk-tumpuk disebut granum. Nah, untuk grananya, jamaknya grana ya. Nah, granum tersebut dihubungkan oleh tubula tipis di antara tilakoid yang disebut lamela. Nah, di luar tilakoid terdapat cairan yang disebut dengan stroma. Nah, kita lihat begitu ya struktur daripada kloroplas. Nah, struktur daripada kloroplas itu seperti ini. Gitu ya, cirinya ada seperti yang terdapat pada soal tadi, memiliki grana. Nah, grana ini terdiri dari tilakoid yang bertumpuk. Nah, tilakoid ini berbentuk seperti koin-koin. Nah, ini koin-koin ya, koin-koin bertumpuk, kemudian satu tumpukannya disebut dengan grana. Kemudian untuk stroma, nah stroma ini merupakan cairan ya. Nah, cairan. Nah, nantinya di sini sebagai tempat reaksi gelap dan reaksi terang pada proses fotosintesis. Gitu ya. Kemudian memiliki membran dalam dan juga membran luar ya. Jadi ini jelas jawabannya adalah kloroplas. Nah, baik itu soal dan pembahasan mengenai bab 1 struktur dan fungsi sel. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Silakan adik-adik baca kembali materi-materinya. Bisa juga dilihat pada video-video yang sebelumnya. Baik, sebelum mengakhiri pembahasan soal ini, silakan dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, kemudian aktifkan loncengnya, dan jangan lupa kalau misalkan video ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-temannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.